Tentunya peraturannya yang harus kita jalankan, tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu. Untuk urusan pembangunan tentunya menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi persyaratan lapangannya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support. Ya, yang pertama, apapun pasti pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden kalau memang Presiden ingin membangun di gedung apa yang dulu dipakai oleh Kedutaan Besar Inggris. Jadi intinya itu, tetapi memang seperti diketahui di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage nasional provinsi. Maka dengan demikian kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan, tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu. Untuk urusan pembangunan tentunya menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi persyaratan lapangannya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support. Tadi Pak Presiden ada mention soal gedung di Bundaran HI. Itu gimana? Pertama, ini saya sebagai pengurus MUI ya. Sebagai pengurus MUI, saya mengucapkan terima kasih sekali atas perhatian Bapak Presiden yang hari ini bersedia hadir di acara pelantikan, sekaligus mengajak bersama. Soal masalah gedung itu adalah bentuk komitmen beliau kepada kewibawaan dan perjuangan umat Islam sebagai mayoritas kekuatan yang ada di Indonesia. Yaitu gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya adalah Kedutaan Besar Inggris di samping Jalan Tamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt. Nah, gedung itu nanti akan dijadikan untuk kantor bersama antara Basnas, kemudian Badan Wakaf Indonesia, kemudian Majelis Ulama Indonesia, BPKH, dan instansi keumatan lain, supaya mereka tidak lagi terbebani overhead tiap bulan dan fokus untuk memberdayakan umat. Dan ini kita sambut positif, apalagi umat Islam di Indonesia sebagai kekuatan mayoritas, kalau terurus dengan baik, kemudian akan membantu bangsa Indonesia ini dengan baik. Saya kira itu. Menurut informasi desain yang disusun oleh Pak Menteri Agama itu adalah 40 lantai, tapi kan nanti dibagi-bagi. Ada Ormas, ada kemudian Majelis Ulama Indonesia, ada Basnas, ada Pemerintah Indonesia, ada PPKH, ada lagi apa? Dewan Masjid, semua ada di situ untuk mengkonsolidir terpadu kekuatan umat yang ada. Kalau soal anggaran lebih baik tanya kepada Pak Mensesnek, Pak Menteri Agama yang menangani masalah ini. Tapi kami tadi sebagai kekuatan umat Islam, kami menyambut baik ide dan gagasan. Terima kasih. Kita hormati semua umat, hormati semua kaum. Itulah contoh yang diberi oleh ulama-ulama Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang menjadi contoh bagi seluruh dunia. Umat Islam yang sejuk, umat Islam yang tidak mengujar kebencian, umat Islam yang mengutamakan perdamaian, umat Islam yang tidak takut dengan menegakkan keadilan. Saya kira saudara-saudara cukup sambutan saya pada kesempatan hari ini. Selamat Majelis Ulama Indonesia yang baru dibentuk. Seluruh umat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia menanti pengabdianmu. Berharap MUI terus tegas, dan hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi
MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama berapa puluh lantai. Gimana? Rencananya berapa? 40 lantai. Ini permintaan Imam Besar Istiqlal Profesor Nazarudin kepada saya berapa bulan yang lalu. Permintaan beliau juga sebagai Menteri Agama menyampaikan, Pak, kantor MUI sekarang nggak jelas di mana. Saya pun maaf, tidak tahu persis di mana kantor MUI. Tapi nanti kantor institusi-institusi Islam akan berada di jantungnya ibu kota Jakarta ini. Di Bundaran HI jangan hanya ada hotel mewah, jangan hanya ada mall, nanti ada gedung yang akan diperuntukkan untuk lembaga-lembaga umat Islam. Kalau tidak salah, nanti akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat. Saya diberi laporan oleh Menteri Agama kalau dana umat semua dikelola dengan baik itu bisa jumlahnya itu minimal 500 triliun satu tahun. Ulama umaroh bersatu, kita akan melihat kebangkitan bangsa Indonesia. Terima kasih. Dan bagi kita sekalian, kita juga ingat bahwa sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Mari kita terus bersatu. Mari kita bertekad, kita berdoa selalu bangsa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Indonesia dijauhkan dari perpecahan dan bencana. Kita selesaikan semua perbedaan dengan baik, dengan musyawarah mufakat. Saudara-saudara, sekali lagi terima kasih atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat dan ridhonya bagi bangsa kita dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir saya ucapkan selamat bekerja Majelis Ulama Indonesia. Selamat berkhidmat untuk bangsa, umat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin sekalian, tanpa terasa kita sampai di penghujung acara pengukuhan serta ta'aruf pengurus Majelis Ulama Indonesia masa khidmat 2025-2030 dengan tema Subscribe, share, like and comment. Subscribe, share, like and comment. Subscribe, share, like and comment.